Dan ternyata untuk menjadi orang yang berwibawa, profesional, kemudian berkualitas, memaafkan kesalahan adalah hal utama. Dan mestinya kita seperti itu. Ketika kita salah ya kita maafkan. Pada diri kita sendiri kita salah, kita maafkan. Nah ini untuk yang seperti ini mestinya terus menjadi satu pembelajaran bagi kita bahwa kita bukan orang yang egois, tetapi kita orang yang terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah. Pada siang hari ini, tepatnya hari Selasa, tanggal 15 di bulan April 2025, QLM mengudara kembali bersama mitra jiwa-jiwa pembelajar. Dan alhamdulillah pada hari ini QLM sudah yang ke-219. Tema yang akan kita angkat adalah menjadi pribadi yang berkualitas. Menjadi pribadi yang berkualitas. Tentu kita semua paham bahwa kata kualitas berarti lebih. Kata kualitas berarti sesuatu yang memang mesti kita miliki. Sebab siapapun yang berkualitas, ia akan lebih manfaatnya dibandingkan tidak berkualitas. Nah ini nanti bagaimana caranya agar kita ini bisa menjadi orang yang berkualitas. Nah setidaknya ada 9M yang akan kita bahas, yang akan kita share, yang akan kita pelajari bersama, menjadikan diri kita orang yang berkualitas. Dan tadi saya katakan bahwa kualitas itu sebenarnya merupakan impian kita semua, agar kita menjadi orang yang kemanfaatannya baik untuk dirinya maupun lingkungannya lebih, bahkan lingkungan lebih luas lagi. Mitra yang insya Allah kali ini sedang mengikuti kita, sedang bersama dengan kita dimanapun Anda berada, mungkin di kantor, di rumah, di jalan, di tempat kerja, dan dimanapun yang saat ini sedang mengudara bersama kami di Radio GIC FM 107.7 dan juga TV channel GIC. Semoga Allah memberikan satu rahmatnya pada kita semua, amin Allahumma amin. Kita akan bahas satu persatu bagaimana cara kita menjadi berkualitas tadi, agar paling tidak kemanfaatannya lebih dibandingkan yang tidak berkualitas. Namun semua kita mestinya berkualitas. 9M yang kami janjikan tadi, yang pertama adalah memotivasi diri. Ini M yang pertama. Untuk menjadikan diri kita berkualitas, tentu pertama sekali adalah bagaimana cara kita berpikir. Saya katakan memotivasi diri tentu dengan hal-hal yang baik. Semuanya berawal dari pikiran kita. Kalau kita memberikan pikiran kita positif terhadap diri kita, kita mengatakan yakin, kita mengatakan bisa, kita bisa apapun yang kita hadapi. Dan bahkan kita mengatakan kita tidak punya masalah. Nah ini memotivasi diri. Maka saatnya kita akan menjadi orang yang berkualitas. Memotivasi diri ini penting sekali. Karena sungguh di antara kita banyak sekali yang tidak pernah memotivasi dirinya. Kadang miris, kita memotivasi orang lain, kita sorak-sorai dengan orang lain, tetapi tidak pernah sorak-sorai dengan dirinya sendiri. Dan bahkan mengatakan kita ini nggak ada apa-apanya. Diri kita ini kok nggak bisa ini, nggak bisa itu. Padahal kita luar biasa sekali. Nah, inilah pentingnya kita memotivasi diri. Katakan pada diri kita sendiri atau self-talk. Saya bisa, saya mampu, saya luar biasa. Saya diciptakan mudah-mudahan menjadi manfaat. Baik untuk diri saya maupun untuk siapapun lingkungan kita atau semua kehidupan di alam semesta ini yang dekat dengan kita. Dan bahkan lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Mitra, marilah kita memulai bahwa kita mampu memotivasi diri dengan baik agar kita menjadi orang yang berkualitas. Ini yang pertama. Yang kedua, merencanakan segalanya. Jadi sangat betul sekali, apapun yang kita rencanakan, pekerjaan sekecil apapun kalau kita rencanakan, hasilnya akan sangat baik sekali. Bahkan ada para pakar mengatakan first thing first. Kerjakan memang lebih dahulu kita rancang. Kemudian kerjakan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya.
Jadi tidak tumpang tindih. Terkadang kita ini baru mengerjakan ini belum selesai, sudah mengerjakan yang lain. Ini belum selesai lagi, mengerjakan yang lain lagi. Akhirnya apa? Tidak tuntas. Nah, oleh karena itu, yang kedua untuk menjadikan diri kita berkualitas adalah merencanakan segala halnya. Apapun yang akan kita kerjakan, direncanakan dengan baik. Dan kemudian fokus kita jalankan. Kemudian kita mulai menapaki. Dan kita impikan bahwa ini yang saya kerjakan adalah sesuatu yang mestinya nanti akan ada hasilnya. Berikan waktunya atau time bound-nya. Dan pada saatnya ini saya akan bisa menikmati, saya akan bisa memanen, saya bisa akan betul-betul merasakan betapa yang saya rencanakan ini jadi nyata. Ini luar biasa sekali mitra, yang seperti itu. Jadi yang kedua adalah merencanakan segalanya. Apapun pekerjaan saya katakan tadi, kita rencanakan. Sebab dengan rencana itulah kita akan akhirnya akan menapaki jalannya dengan benar. Orang yang punya rencana itu pasti melesetnya kecil sekali. Sebab apa? Sebab kita punya rencana, kita punya katakanlah lainnya atau garisnya. Nah, disinilah kita nanti seperti ini, di sini kita seperti ini, di sini kita seperti ini. Jadi tidak ngawur gitu. Kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa rencana ya, akhirnya tadi saya katakan ke sana kemari. Bahkan sering saya katakan, seseorang berjalan tanpa rencana itu bisa berhenti di mana saja. Namun kalau punya rencana, ya pasti akan berhenti di mana kita rencanakan, disitulah kita berhenti. Sama halnya kita usaha. Jadi kita bergerak, kita bekerja dan sebagainya, kita mesti punya rencana. Jadi rencanakan segala halnya, jangan sampai tidak direncanakan. Apapun pekerjaan kita, sekecil apapun kita rencanakan. Dan ternyata hasilnya, wow, sungguh luar biasa. Ini menjadikan diri kita orang yang berkualitas. Jadi saya ulang kembali dari satu tadi, dari satunya adalah memotivasi diri atau memberikan motivasi terhadap dirinya bahwa kita luar biasa karena kita paham bahwa kapasitas otak kita ini sungguh luar biasa. Bahkan sering saya mengatakan, sering sekali saya bersharing, sering sekali saya terus berulang-ulang mengatakan kapasitas otak kita ini perjalanan bumi sampai bulan 14 kali pergi pulang, dan sekali jalan itu 280.000 km, dikali 14 dikali 2. Sungguh besar sekali kapasitas otak kita. Maka kalau kemudian kita mengatakan tidak mampu, tidak bisa, aduh rasanya berat, ini kesalahan kita. Ini mental block yang kita buat sendiri yang kemudian berujung ya ketidakbisaan itu karena mengatakan tidak bisa. Namun kalau kita mengatakan bisa dan bisa, saatnya juga bisa, dan saatnya juga kita akan sampai ke puncak di mana kita ingin datang ke sana, di mana kita ingin meraihnya, di mana kita ingin sukses terhadap apa yang kita inginkan. Ini yang pertama, memotivasi diri. Lalu yang kedua tadi sudah dikatakan, merencanakan segalanya. Jadi jangan sampai tidak direncanakan. Apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun, mesti kita rencanakan. Karena rencana itulah yang pada akhirnya merupakan satu titik di mana kita akan berjalan. Dan sukses adalah perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Nah, rencana inilah yang kemudian akhirnya membawa dampak sukses terhadap diri kita. Jadi janganlah kita tidak pernah merencanakan sesuatu, tapi rencanakanlah sesuatu, sekecil apapun pekerjaannya, kita akan sukses. Yang ketiga, mengerjakan pekerjaan dengan sepenuh hati. Nah, ini penting sekali rasanya. Kadang-kadang kita ini kok miris ya. Kita bekerja di sebuah instansi, di sebuah kantor, di sebuah lembaga. Namun terkadang pikiran kita justru melenceng banget. Nanti kalau maju juga yang menikmati siapa? Saya bekerja untuk siapa? Lalu nanti bagaimana? Ini yang ya tidak selamanya ini benar. Justru saya mengatakan yang seperti ini hampir salah ya. Berarti ada benarnya mungkin, tetapi hampir salah. Mestinya ketika kita bekerja ya katakan bahwa saya harus profesional di sini. Saya harus menyemai, saya harus memberikan kebersihan, saya harus memberikan tumbuhan ini bisa tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena saya ada di sini. Dan kemudian saya juga bisa melihat panennya tumbuhan itu. Nah, ini salah satunya. Permasalahannya adalah ketika kita mengatakan, nanti siapa sih yang akan menikmati? Ini kan bukan milik saya. Nah, ini hal yang seperti ini mesti kita buang jauh-jauh karena kita apa? Ketika kita berada di satu instansi, di satu kantor, di satu lembaga, kita mesti profesional di situ. Kita mesti mengatakan, saya bisa membangunnya, saya bisa memajukannya. Dan insya Allah apa yang kita kerjakan adalah kemanfaatannya pun baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan orang banyak. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau kita menjadi orang profesional, tentu kita akan mengatakan, saya harus memajukan
sebuah lembaga di mana saya berada di situ. Saya harus bisa mewarnai, saya harus bisa membawa dampak yang lebih, saya harus bisa membawa ini lebih maju lagi, lebih maju lagi, dan lebih maju lagi. Saya harus melihat betapa perbedaannya antara kemarin dan sekarang. Saya harus bisa melihat perbedaannya yang akan datang. Nah, inilah yang sejatinya kita benar kalau kita mengatakan bahwa mengerjakan dengan sepenuh hati adalah suatu kewajiban bagi kita ketika kita berada di sebuah lembaga, instansi, kantor, atau yang lainnya. Jangan sekali-kali kita mengatakan, nanti yang panen siapa, nanti yang menikmati siapa. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Apapun yang kita kerjakan akan berdampak. Dan apapun yang kita kerjakan, niscaya akan membawa kita ke hal-hal yang baik. Kenapa? Disitulah kita berkarya. Disitulah kita akan mendapatkan sesuatu. Baik itu insya Allah hari ini maupun setelahnya. Karena apapun yang kita amalkan pada hari ini akan juga kita panen setelahnya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa apa yang kita amalkan hari ini hanya hari ini, tapi justru akan kita panen setelahnya. Jadi insya Allah nilai ukhrawinya ada. Maka ketika kita menjadi orang yang baik, orang yang berkualitas, motivasinya adalah dunia akhirat. Motivasinya bukan hanya dunia, bukan sekedar itu, tetapi nanti pun kita akan mendapatkan apa yang kita kerjakan hari ini. Ini yang ketiga, mengerjakan pekerjaan dengan sepenuh hati. Kita punya 9M. Yang keempat adalah memahami dan menerima perubahan. Nah, ini juga suatu luar biasa. Keniscayaan, sebuah perubahan itu niscaya. Mestinya kita tahu bahwa kita harus berubah. Siapapun kita pasti berubah. Dunia pun berubah. Keadaan pun berubah. Kita pun sebagai manusia berubah. Dari mulai bayi, tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi dewasa, tumbuh menjadi tua, terus berubah. Jadi mestinya kita paham bahwa ada sebuah perubahan yang ada pada diri kita, bahkan lingkungan kita, bahkan lebih luas lagi. Kita harus menerima perubahan itu. Kita harus paham terhadap perubahan itu. Dan ketika kita tahu bahwa sesuatu akan berubah, berarti hari ini kita siap untuk perubahan yang akan datang. Orang yang paling baik adalah orang yang paham dengan perubahan. Contoh yang paling nyata, ketika hari ini kita belajar tentang IT, katakanlah penggunaan WhatsApp atau Facebooknya atau Instagramnya, atau saat ini yang lagi rame TikToknya atau threadnya. Tetapi kita juga berpikir bahwa mungkin 1 tahun ke depan sudah beralih lagi ke apa. Dan itu keniscayaan. Perubahan seperti itu pasti ada. Bahkan saat ini, kalau kita biasa main di Word 7, Word 10 atau WS ya, WS7 atau WS10 itu, ini sudah sangat tertinggal, sehingga yang ada mungkin sudah 16, 20 dan seterusnya. Apa yang terjadi? Karena itu sebuah perubahan, dan perubahan ini ada terus dan ada terus. Oleh karena itu, persiapkan diri untuk mengarah kepada sebuah perubahan. Memahami dan menerima perubahan satu hal yang penting untuk kita agar kita menjadi berkualitas. Jangan kayak gitu-gitu aja lah. Jangan sudahlah, saya ini seperti ini cukup sudah. Nanti kalau saya ikutan malah jadi beban. Nah, ini yang seperti ini justru akhirnya apa tadi saya katakan, mental block. Kita memblokir diri. Dan pada akhirnya kita tidak bisa adaptasi. Satu-satunya orang yang bisa hidup adalah orang yang bisa adaptasi. Siapapun kita, dimanapun. Kalau kita bisa beradaptasi, kita akan bisa eksis di sana. Kita akan bisa hidup di sana. Kita akan bisa menyatu, membaur dengan siapapun karena kita bisa beradaptasi. Nah, maka ketika kita mengatakan bahwa ada perubahan, maka yakinlah itu. Kita akan berubah. Hari ini mungkin akan berbeda dengan hari esok dan seterusnya. Itulah perubahan. Dan memahami dan menerima perubahan ini sejatinya ya sebuah kebutuhan. Dan hal yang nyata atau real, atau saya katakan itu betul-betul ada lah gitu. Dan mengatakan berubah, nggak boleh sebuah perubahan. Ini sudah cukup lah. Kalau itu yang terjadi, bisa jadi kita bisa jadi left behind. Bahkan ketika orang sudah mungkin terbang ke sana kemari, kita masih di tempat. Kita bisa mengejar mereka ya. Terlalu jauh. Oleh karena itu, jadilah orang yang memahami akan perubahan dan menerima perubahan, apapun perubahannya terhadap diri kita maupun lingkungan kita. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, mitra, atau M yang kelima,
menepis perbuatan negatif. Nah, ini juga luar biasa ya. Terkadang kenapa kita mudah sekali negatif dan kumpul pada lingkungan yang negatif. Karena ternyata kelihatannya itu membuai kita dengan enaknya, dengan gampangnya, dengan mudahnya. Perbuatan negatif itu kok sepertinya sangat mudah sekali. Kalau orang mengatakan begini, bagaikan kita berjalan, yang kanan kirinya tebing tinggi, yang kalau kita nggak hati-hati, ya kita bisa terpeleset dan jatuh. Itu sangat mudah sekali. Maka kemudian untuk menjadi orang yang luar biasa atau berkualitas, ia akan menepis perbuatan itu, perbuatan negatif. Ia akan mengatakan bahwa perbuatan negatif justru akan merugikan kita, tidak lagi membawa dampak yang baik. Oleh karena itu akan cepat-cepat meninggalkan hal tersebut. Bahkan kalau bisa membendung yang lebih banyak lagi perbuatan negatif yang mungkin di lingkungan kita ada dilaksanakan oleh siapapun. Nah, menepis perbuatan negatif ini kok menjadi salah satu hal penting ketika kita ingin menjadi orang yang berkualitas. Orang-orang berkualitas tahu dan paham bahwa ini negatif, ini positif. Ya, ini mungkin ini bawa dampak baik, ini bawa dampak madharat. Nah, jadi bisa memilah-milah. Ini tidak semau mau gitu ya. Kan kita sayangkan ketika kita di lingkungan negatif kemudian kita ikut terjebur. Yang mestinya kita menjadi orang yang bisa menghadang itu, malah terjun di dalamnya. Malah ikut-ikutan. Nah, ini kita sayangkan gitu. Nah, ini mitra, pentingnya kita belajar, pentingnya kita menjadi orang yang pada akhirnya mengerti tentang dirinya dan mengerti tentang perbuatan baik, maka bisa menepis perbuatan yang negatif. Bahkan negatif itu cenderung akan merugikan kita dan kemudian akan membuat kita bisa jadi sengsara selama-lamanya karena perbuatan negatif. Sekalipun awalnya kelihatan sangat menyenangkan awalnya, tapi yang jelas apapun perbuatannya kalau negatif akan membawa dampak negatif. Perbuatan positif juga akan membawa dampak positif. Jadi ingatlah, perbuatan-perbuatan itu harus kita pilih yang mana yang paling baik, yang mana yang bermanfaat, yang mana yang mesti kita kerjakan dan kemudian berdampak positif terhadap diri kita, bukan sebaliknya. Nah, mitra, luar biasa ketika kita ingin menjadi orang berkualitas. Jadi banyak hal yang mesti kita pelajari. Sekalipun di sini ada 9M yang kita sama-sama sharing, yang kita sama-sama pelajari, mungkin juga masih banyak cara lain untuk menggapai kita menjadi orang yang berkualitas. Banyak sekali. Jadi kalau orang bilang di universitas kehidupan ini kan nggak ada kurikulum, tetapi ilmunya sangat luar biasa. Saya katakan universitas kehidupan adalah universitas nyata untuk kehidupan kita. Dan disinilah kita belajar banyak tentang kehidupan yang betul-betul kita alami. Baik itu yang akan bawa dampak menyenangkan maupun sebaliknya. Namun kalau kita paham betul seperti halnya kita menepis perbuatan negatif, berarti kita akan maju dan akan mengarahkan kepada seluruh tubuh kita, organ tubuh kita menjadi orang yang betul-betul melaksanakan hal yang positif, bukan hal yang negatif. Ini kalau ditanya di hal yang membuat Anda senang tapi itu salah, atau hal yang membuat Anda agak kesulitan tapi itu benar. Nah, ini banyak sekali yang mengatakan, mungkin ini yang pertama yang saya katakan. Saya lebih baik mengerjakan ini. Nanti kan dibenerin. Padahal ketika kita memulai dengan hal yang negatif, sampai kapanpun kita akan negatif. Jangan mengatakan saya berbuat negatif, nanti kalau sudah banyak akan saya tutup, akan bertobat, saya akan buat positif. Toh kita harus paham awalnya dari mana. Modal kita itu dari apa. Nah ini. Jadi tetap aja sekalipun ini hal kecil, tetap itu positif ya. Ambil positif, jangan yang negatif. Jangan kemudian tadi bergaya, udahlah ini dulu walaupun negatif. Nanti kalau sudah banyak saya tobat, saya berhenti. Itu kayaknya mustahil banget ya. Rasanya susah banget. Kenapa? Diawali dengan hal yang tidak baik. Nah, jadi disinilah kita kemudian mengerti bahwa mesti menepis perbuatan negatif. Yang keenam, wow luar biasa ini, memaafkan kesalahan. Ya, jadi ternyata ketika kita mampu memaafkan, baik untuk dirinya maupun orang lain, kita orang luar biasa. Terkadang kita ini kok gengsinya luar biasa ya, kalau kita memaafkan kesalahan orang lain.
Atau ada orang lain minta maaf pada kita, kita kok nggak cepat-cepat merespon atas permintaan maafannya. Kadang kita lambat sekali mengatakan oke, saya maafkan. Karena apa? Sebenarnya hanya ego saja, hanya sebuah gengsi saja. Dan ternyata untuk menjadi orang yang berwibawa, profesional, kemudian berkualitas, memaafkan kesalahan adalah hal utama. Dan mestinya kita seperti itu. Ketika kita salah, ya kita maafkan. Pada diri kita sendiri, kita salah, kita maafkan. Apalagi orang lain yang minta maaf pada kita, ya kita maafkan. Dan kita pun menjadi orang yang senang meminta maaf karena kesalahan yang kita perbuat. Nah ini, untuk yang seperti ini mestinya terus menjadi satu pembelajaran bagi kita, bahwa kita bukan orang yang egois, tetapi kita orang yang terbuka. Orang yang mudah memaafkan, orang yang juga ketika orang lain meminta maaf, kita memaafkan dengan ikhlas, dengan segera. Nah, tadi saya katakan, kita ini karena ego, kita karena gengsi, karena orang bilang sih, orang ningrat gitu ya, atau orang bilang sih karena harga diri gitu ya, sehingga sulit sekali untuk memaafkan. Padahal kalau kita teliti lebih jauh lagi, memaafkan itu jauh lebih hebat. Itu, atau meminta maaf juga jauh lebih hebat. Nah ini hal-hal yang kecil tetapi kadang-kadang justru menjadi besar. Nah, hal kecil sekali hanya minta maaf saja, atau hal kecil sekali hanya memaafkan itu. Jadi bukan hal besar, bukan masalah besar. Tapi kok menjadi masalah besar ketika kita tidak memaafkan, tidak meminta maaf. Nah, ternyata kalau kita ingin menjadi orang berkualitas, ya ini yang keenam, memaafkan kesalahan dengan segera, atau memberikan warning kepada orang yang minta maaf pada kita. Oke, kita maafkan. Ayo kita rame-rame bareng-bareng lagi. Ayo kita bersama lagi. Ini kan lebih bagus, lebih indah. Ternyata ya kalau kita bisa seperti itu, ya rasanya indah sekali. Dan kalau saling memaafkan itu nggak ada lagi naik pitam atau temper tantrum, atau orang bilang itu meledak marahnya itu. Tapi kalau kita tidak seperti itu, atau konsep kita adalah bukan tipe orang yang minta maaf atau memaaf, bisa jadi akan meledak. Kemudian justru yang terjadi negatif bukan positif. Mitra yang lebih sungguh ini ini kerjakan 100%. Ini saya kerjakan 100%. Yang terjadi apa? Wow, kayak hari cepat sekali. Bahkan kita istirahat pun terasa, di depan kita tidur sudah habis, nggak terasa sama sekali. Kenapa? Tidak ada beban sekali pada diri kita, sehingga tidur pun sangat nyenyak. Maka hari lalui dengan sangat indahnya, sangat santainya, karena nggak ada beban sekali. Orang yang punya beban tidur susah, jadi gitu ya. Akhirnya bekerjanya tidak tulus. Apa? Selesai, jadi nggak selesai. Yang semestinya kita kerjakan ini menjadi apa? Hal yang kita utamakan menjadi utamakan karena tumpang tali. Maka dari itu kita memulai hari ini yang betul-betul legowo, betul-betul yang terbuka hatinya, betul-betul yang tidak lagi egoisme dibuang, dan kemudian menjadi orang yang mudah memaafkan dan minta maaf atas kesalahan yang kita berbuat. Dan mestinya kita terbuka dengan itu, maka kita akan ringan sekali dalam menjalani kehidupan kita. Yang ketujuh, yang ketujuh nih mitra. Jadi untuk menjadi berkualitas adalah membangun relasi yang kuat. Ini juga sekali. Bagaimana kita ini sebanyak-banyaknya. Saya pernah mengajarkan tak terhingga. 1+2 sama terhingga. Dan 2+2 sama dengan 4, 1+2 sama dengan 3 tidak. Tapi artinya kalau satu saya plus 2 teman saya, ini 1+2. Dan dua teman saya itu punya teman 10-10 tuh.
Artinya 1 plus 2 sama dengan 23. Saya 1, 2 teman saya, dan 10 dari teman-teman saya itu. Jadi 23 ya kan. Artinya kan tidak terhingga. Nah ini, apalagi kalau teman saya ini punya teman lebih banyak lagi. Katakanlah 100, berarti sudah 200. Atau 1000, berarti sudah 2000. Nah, saat ini itu sangat mudah sekali untuk berteman, walaupun di dunia maya, ya. Di dunia TikTok, dunia thread, Facebook, Instagram, atau yang lain, atau tapi sungguh hubungan saling berbagi, saling isi, ya menjadi doa yang luar biasa. Toh tidak ada ruang dan doa itu dimanapun kita bisa diterima, sekalipun tidak pernah bersentuhan dengan jasad seseorang, tetapi kalau kita kenal dengan baik, dengan kata-kata yang baik, dengan senyum, ya, dengan ramah, akan menjadi doa juga, menjadi sesuatu yang indah, ya. Dan akhirnya apa? Nah, disitulah kita akan mendapatkan sesuatu yang, kalau saya mengatakan, ini betul-betul rahmat. Itu kita nggak pernah kenal si A, sekalipun kemudian kita saling sapa di dunia maya itu. Nah, kita nggak pernah kenal si B, tetapi kemudian saling berbagi di dunia maya itu. Tapi pada akhirnya ya seperti kenal dekat, ya. Sekalipun jasad jauh, ya, paling lihat dari fotonya. Tetapi manakala kita kemudian pasrahnya kepada si A yang saya kenal, insya Allah sampai, karena nggak ada batas dan ruang, dan bahkan nggak ada tembok setebal apapun. Nah, ini salah satunya untuk membangun kemitraan, di networking, networking, dan bisa mudah di TV itu anak-anak muda Indonesia bisa belajar bahasa berbagai macam negara, dan mereka memang open di TV Ome itu, open banget dan saling berkomunikasi. Yang indahnya adalah berbagi pengalaman di negeri masing-masing, berbagi keindahan di negeri masing-masing, sehingga ilmunya itu jauh lebih dahsyat, lebih hebat banget. Mungkin kalau suatu ketika punya duit ketemu di darat gitu, wow, kayak apa gitu. Karena indah sekali di dunia maya ini. Itulah salah satunya. Kita berkomunikasi secara langsung, namun dengan melalui alat, ya, seperti Skype atau tadi TV Ome, kita sudah menyenangkan sekali, sudah sangat senang sekali dan bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan bahkan pada akhirnya bisa berkomunikasi dengan bahasa tertentu yang mungkin sekarang saat ini sedang pelajari. Mungkin bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Inggris, atau lain sebagainya. Satu hal yang paling menakjubkan, saya pernah mendapatkan tontonan yang luar biasa. Itu menggunakan bahasa Jawa. Satu komplek itu menggunakan bahasa Jawa. Sungguh luar biasa. Di pasar juga pakai bahasa Jawa. Oh, sungguh luar biasa, ya. Ini keindahan yang sangat, dan nilai kultur yang pada akhirnya akan menyebar kemana-mana. Nah, ini penting. Apalagi Indonesia ini yang kulturnya sangat luas sekali dan sangat beragam sekali. Bahasa yang sangat beragam, dan kepulauannya yang beribu-ribu pulau sangat luas sekali. Wow, luar biasa. Ini salah satunya. Jadi dunia nggak sesempit daun kelor katanya gitu, ya, tetapi luasnya luar biasa. Namun bisa dijangkau dengan satu internet saja. Nah, inilah dunia sekarang, ya, atau di dunia maya katakanlah seperti itu. Atau orang mengatakan ya dunia luar. Ya, kalau dulu dunia luar kan di luar angkasa, kalau sekarang dunia luar masih di bumi, namun menggunakan alat, menggunakan tool, menggunakan internet, dan menggunakan satelit dan sebagainya. Tapi itulah kemajuan zaman atau perubahan yang ada saat ini, dan terus akan berubah untuk menjadikan kita lebih dekat dan lebih dekat dengan mereka semua. Kita saling mendoakan, kita saling salam, wah luar biasa. Saya kalau buka thread itu banyak sekali orang-orang dari Pakistan, baik perempuan maupun laki-laki, dari Saudi Arabia, dari Turki, dari Europe, itu mereka minta salamnya dijawab. Can you replay my salam? Mengatakan please say salam to me. Aduh, jadi rasanya damai sekali dunia ini, ya, kalau yang terjadi seperti itu. Nah, inilah
ukhuwah Islamiyah yang hebat, yang pada akhirnya sangat mendunia lah dengan salam itu ya, dengan saling mendoakan. Dan ternyata di belahan dunia lain di sana juga banyak sekali orang-orang yang baca Al-Qur'annya dengan sangat bagus, indah, fasih, dengan juga enak sekali. Nah ini apa? Biasa kita mengujinya seperti itu, dan kita betul-betul merasakan betapa hebatnya ciptaan Allah ini. Nah, kan salah satunya untuk menambah apa? Syukur kita, menambah ilmu kita, menambah hasanah kita, dan akhirnya tauhid kita akan lebih kuat lagi. Ya, kan seperti itu. Nah, ini yang ke-7. Kita lihat yang ke-8 atau M yang ke-8 adalah mau terus belajar ya. Betul. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang jiwa pembelajar, atau orang-orang yang betul-betul memiliki rasa senang untuk belajar. Jadi kalau dikatakan memiliki rasa senang untuk belajar, berarti kita adalah orang-orang yang berjiwa pembelajar. Luar biasa mitra, kalau kita mau membaca, kita mau belajar. Orang bilang membaca itu adalah jendelanya dunia. Reading is the window of the world. Sama halnya dengan belajar. Orang yang mau belajar itu betul fresh sekali. Kita akan terus terupdate, kita akan terus tidak ketinggalan dengan apapun yang ada. Dan kalau kita senang belajar, berarti kita akan menambah ilmunya secara matang terus menerus. Nah ini yang kita sayangkan, terkadang kita ini malas ya, kita ini nggak mau gitu, kita ini apa ya, kalau orang bilang itu aduh rasanya gimana gitu. Atau mungkin kalau menurut PISA di Indonesia ini kayaknya kan nomor paling ujung dari nomor terakhir yang suka bacanya sangat rendah sekali ya. Padahal kita kalau membaca berarti mendapatkan sesuatu. Kalau kita membaca berarti ada hal yang sungguh di luar dugaan kita tahu. Nah ini membaca, dan membaca itu membuat kita atau otak kita fresh. Membaca itu membuat kita terus akan berenergi, inner energinya terus akan keluar. Jadi tidak kelihatan tua. Makanya orang bilang kan, kalau kita belajar, sekalipun kita udah tua, kita muda. Namun kalau kita tidak belajar, sekalipun masih muda, bilang tua gitu. Maka mestinya belajar terus dan belajar terus. Mau terus belajar inilah yang pada akhirnya akan membuat kita betul-betul menjadi hidup. Hidup ini tanpa belajar kan jadi hampar. Hidup ini tanpa belajar juga jadi mati. Maka belajar itulah yang pada akhirnya membuat kita teradap terus, membuat kita mungkin ya perubahan cara berpikirnya terus, dan membuat kita akan berpikir maju yang luar biasa. Ini cara orang-orang bijak kalau mau belajar. Jadi untuk menjadi orang yang profesional, orang yang berkualitas, ternyata harus memiliki jiwa mau belajar. Belajar itu kan tidak hanya satu hal yang mungkin saat ini dipelajari, tetapi luas sekali, dan itu sangat tidak ada batasnya. Asal kita mau saja ya, sangat luas sekali, ilmu itu banyak sekali. Maka kemudian ya ayo kita ambil itu kesempatan untuk meraih sesuatu dengan cara belajar, untuk meraih hal penting dengan cara belajar. Itulah, jangan sampai kita ini menjadi orang yang pada akhirnya tidak tahu apa-apa karena nggak belajar. Mereka bisa seperti itu karena belajar. Mereka bisa memukul dengan baik, mereka bisa bertarung tinju ya karena belajar. Itu mereka bisa menendang dengan bagus ya karena belajar kungfu, belajar silat, belajar taekwondo, belajar karate, seperti itu. Jadi belajar ini penting sekali. Tidak ada orang mengatakan bahwa saya bisa tanpa belajar, itu nggak ada. Semua orang mengatakan bahwa untuk bisa harus belajar. Dan setelah belajar ya kan kita harus mahir. Untuk menjadi mahir kan harus belajar. Nah inilah pentingnya kita memiliki jiwa pembelajar dan mau terus belajar. Apapun bentuknya ilmu itu kita terima dan kita pelajari. Jadi pernah saya mengatakan ada 3 O yang mesti kita miliki. Open mind, itu cara berpikir kita, mind kita ini, kita terbuka dengan itu. Jadi tidak lagi terkotak-kotak, tetapi justru kita terbukalah dengan apapun ya. Kalau sekalipun itu anak kecil, mungkin karena dia mampu
atau dalam main game A dan saya nggak mampu, ya saya belajar. Bisa jadi seperti itu. Jadi open mind. Dan setelah open mind itu ada yang namanya open opportunities. Pasti ada keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan atau terbuka dengan keuntungan-keuntungan yang nantinya akan kita dapatkan. Jadi setelah orang open mind. Dan setelah itu apa? Possibilities. Ada kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Kemungkinan terjadi itu apa saja? Ya tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Kan kemungkinan-kemungkinan yang kita percaya kan seperti itu. Jadi luar biasanya kalau kita lihat 3O itu ya, open mind, open opportunities, dan open possibilities. Ketiganya betul terjadi dengan kita kalau kita mau belajar. Dan jadilah orang yang terus belajar dan mau terus belajar. Jiwa pembelajar. Dan kalau kita mengatakan bahwa kita adalah jiwa pembelajar, ya mantap jiwa. Kita mantap sekali, jiwa kita ini kan terisi dan tidak sia-sia dalam hidup ini karena kita banyak belajar kemudian memberi. Orang yang banyak belajar kan tahu, setelah tahu kita memberi, kita berbagi. Dan disitulah sebenarnya kemudian penciptaan insya Allah ridhollah terhadap kita setelah meninggalnya. Salah satunya adalah ilmu yang manfaat. Ya kan kita sayang banget kalau kita ini sudah diberi warning bahwa salah satunya adalah ilmu manfaat. Ilmu yang manfaat yang akan dibawa, kenapa kita sekarang tidak mengumpulkan ilmunya yang banyak, kemudian kita sebarluaskan, kemudian kita ajarkan kepada yang lain. Nah ya kan salah. Ya, mestinya kita belajar banyak kemudian kita sebarkan, karena salah satunya konsepnya adalah ketika kita meninggal, ilmu yang manfaat yang kita akan menolong kita di alam akhirat kelak. Oke, yang ke-9 mitra. Meningkatkan kesabaran. Nah, ini juga termasuk. Jadi sabar itu bukan berarti saya lagi sabar ya nunggu Anda, bukan berarti seperti itu. Sabar itu mencari, menjemput, dan sabar itu sebenarnya kan aktif kita. Jadi kalau kita lagi belajar ya kita sabar, ingin pintar. Kalau kita saat ini sedang berjalan menuju rencana kita, ya kita sabar, ingin sampai kepada tujuan kita, kan gitu. Ini jadi jangan pengertian sabar itu diartikan sempit. Kalau saya sedang menanti orang, ya sabar, anaknya belum datang, bukan seperti itu. Tetapi justru kita menjemput bola untuk mengatakan kita sabar. Tadi saya katakan sabar kepengen pintar, ya kepengen pintar kita sabar dengan belajar. Ingin sampai ke tujuan, kita sabar dengan menapaki tujuan yang kita inginkan. Begitu pula dengan hal-hal lain. Jadi meningkatkan kesabaran inilah yang pada akhirnya menjadi orang yang hebat, orang yang tegar, orang yang kuat, orang yang menurut saya tidak lagi tergesa-gesa memutuskan sesuatu, tidak lagi tergesa-gesa memvonis sesuatu, tetapi terus dengan cara-cara berpikir yang pada akhirnya akan berdampak positif dan baik. Meningkatkan kesabaran itu perlu untuk kita, dan kita mesti menjadi orang yang sabar. Jadi mesti menjadi orang yang tahu bahwa sabar itu ternyata dampaknya positif. Nah ini untuk menjadi berkualitas, diantaranya yang ke-9 adalah meningkatkan kesabaran. Orang-orang yang meningkatkan kesabaran maka nilainya akan sangat tinggi sekali. Kesabaran perlu ditingkatkan, kesabaran perlu dilatih, kesabaran juga perlu dimiliki oleh kita semua, sehingga kita adalah orang-orang yang betul-betul akan menerapkan kesabaran terhadap apapun yang kita inginkan atau ingin gapai. Di antaranya tadi, kalau kita ingin pintar, kita belajar. Kalau kita ingin tahu sesuatu, ya kita sabar dengan cara mempelajari sesuatu itu. Ya mitra, jadi banyak hal memang untuk menjadikan kita orang sabar, banyak hal juga untuk menjadikan kita orang yang bisa menerima keadaan tadi, perubahan, dan nyatanya untuk menjadi berkualitas. Setidaknya tadi 9M yang sudah kita sharekan, dan setidaknya 9M itu adalah pembelajaran yang bisa jadi kita akan menjadi orang yang berkualitas. Dan jadilah orang yang berkualitas, jangan jadi orang yang biasa-biasa aja. Kalau kita biasa-biasa aja katanya bosan. Jadi sekali-kali kita jadi orang yang luar biasa, atau orang yang mungkin memiliki hal yang berbeda dengan yang lain. Jadi ini pentingnya. Jadi janganlah kita terus sama dengan orang lain. Kalau kita sama ya bosan. Tapi sekali-kali kita berbeda dengan orang lain. Kita harus berbeda. Dan caranya adalah tadi dengan belajar 9M itu mengarahkan kita kepada orang yang berkualitas supaya berbeda dengan yang lain. Mitra, kalau mitra paham dan mengerti ketika mitra berkualitas, maka bisa jadi mitra adalah sumber pengharapan bagi orang lain. Mitra adalah di mana orang yang dicari-cari orang lain untuk belajar. Jadi kalau kita jadi sumber, kan seperti halnya sumur yang terus ditimba airnya, diambil airnya, dan ternyata juga nggak sat-sat atau nggak kehabisan air. Justru ketika air diambil itu bertambah airnya, karena akan semakin dalam. Nah,
Nah, ini pentingnya kita bagaimana ilustrasi ini bisa menjadikan kita orang yang betul-betul berkualitas dalam kehidupan atau menapaki kehidupan ini sampai kita betul-betul akan mengharap pada Tuhannya. Jadi artinya ketika kita berkualitas berarti dampak yang dibawanya hal yang bagus, dan ketika kita berkualitas berarti kita akan dicari oleh orang banyak, dijadikan sumbernya atau dijadikan sumurnya. Dan saya sepakat sekali ketika orang yang berkualitas lalu orang itu akan bisa dijadikan contoh atau dijadikan role model dalam kehidupan kita. Karena ada istilah yang paling bagus bahwa guru yang agung itu adalah guru yang bisa memberikan inspirasi kepada anak didiknya, ya. Termasuk kita, ketika kita profesional, kita berkualitas, tentu kita akan menjadi orang yang agung karena kita akan menginspirasi orang lain, ya. Jadilah orang yang berkualitas, mitra, jangan sampai menjadi orang biasa saja. Atau setidaknya ketika kita berkualitas berarti kita akan dijadikan role model bagi orang lain. Kalau kita berkualitas artinya kita akan mengerjakan sesuatu yang lebih dibandingkan orang yang tidak berkualitas. Nah, kan kita sering mendengar tuh ada bibit berkualitas, ada padi berkualitas, ada juga ikan berkualitas, ada bebek berkualitas, macam-macam, banyak sekali yang mengatakan berkualitas. Artinya bahwa berkualitas itu lebih baik dibandingkan yang tidak berkualitas. Jadi ada satu level lebih tinggi mungkin ya berkualitas itu. Jadi jadilah yang seperti itu nih. Kalau tadi di akhir saya katakan kita harus berbeda dengan yang lain, inilah sejatinya kita, karena kita ingin menjadi orang yang berkualitas itu. Kalau kita menjadi berkualitas berarti kita akan beda dengan yang lain. Nah, karena kalau kita sama saja dengan yang lain kita bosan. Kalau kita sama saja dengan si A kita bosan. Maka kita harus lebih dari itu. Dan tapi jangan salah ya. Tadi saya katakan tidak ada hal yang menjadikan kita luar biasa ketika kita tidak punya karakter yang baik atau akhlak yang karim ya, akhlak yang baik pula. Jadi sehebat apapun kita, kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, ya akan menjadi rusak juga. Oleh karena itu, sekalipun kita banyak belajar, sekalipun kita paham, sekalipun kita sekarang sedang menuju lebih berkualitas, tetap akhlak menjadi acuannya. Tetap akhlak menjadi satu gambaran nyata untuk kita bahwa kita akan diterima di masyarakat luas karena kebaikan kita. Nah, ini hebatnya kita. Kan ada istilah kalau harimau meninggal itu atau mati meninggalkan gadingnya, ya, belangnya ya. Nah, kalau gajah mati meninggalkan gadingnya, kalau manusia meninggal atau mati meninggalkan kebaikannya. Jadi ternyata hanya hal baik saja yang akan dikenang oleh siapapun. Jadi tinggalkan kebaikan-kebaikan sebelum kita pada akhirnya harus meninggalkan dunia ini. Jadi, kalau kita berbuat baik dan berbuat baik, wow, luar biasa senangnya. Dan organ tubuh kita pun akan mendoakan kita, akan mensupport kita menjadi insya Allah ya, menjadi selamat, baik itu dunia maupun akhirat kita. Doa kita juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, dan pada akhirnya jauh dari api neraka. Kan itu dambaan semua kita ya. Dambaan semua katakanlah orang yang paham akan kehidupan setelah kehidupan fana di dunia ini. Demikian mitra, luar biasa, sudah hampir 1 jam, memang masih kurang beberapa menit. Kita berbagi, mudah-mudahan terus kita terinspirasi dan menginspirasi kepada mitra semua agar menjadi orang-orang yang berkualitas, menjadi orang-orang yang betul-betul manfaatnya banyak baik untuk dirinya maupun lingkungan terdekatnya dan lebih luas lagi. Karena sesungguhnya tadi yang dikenang adalah perbuatan baik kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi di pekan depan dengan tema yang masih ada kaitannya dengan kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.